tipe atau jenis chemical force ini. Chemical force ini atau kita sebut gaya kimia. Yang pertama itu ikatan kovalen atau kovalen bonding. Jadi ikatan ini adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian bersama pasangan elektron oleh dua atom yang berbeda. Jadi ikatan kovalen ini terbentuk di antara dua atom yang sama-sama ingin melengkapi kestabilannya. Jadi pasangan elektron yang dipakai bersama ini disebut PEI, pasangan elektron ikatan, sedangkan pasangan elektron yang tidak terlibat dalam ikatan disebut pasangan elektron bebas atau PEB. Contohnya seperti senyawa SO3 ini. Jadi atom S dikelilingi oleh 3 atom oksigen, kemudian di sini ada 2 jenis ikatan kovalen yang terjadi, yaitu ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Jadi kovalen koordinasi ini penggunaan bersama oleh pasangan elektron tetapi hanya disumbangkan oleh 1 atom, yang lain hanya menggunakan. Kemudian yang kedua yaitu ikatan ionik. Nah, ikatan ion ini terjadi akibat adanya perpindahan elektron dari 1 atom ke atom yang lain. Jadi ikatan ion terbentuk antara atom yang melepaskan, ya biasanya atomnya itu atom logam, kemudian atom yang dengan atom yang menangkap elektron, biasanya bukan logam. Jadi setelah melepaskan elektron, ionnya berubah menjadi ion positif, sedangkan atom yang menerima elektronnya ini berubah menjadi ion negatif. Nah, karena perbedaan ada yang positif dan ada yang negatif, di sini terjadi gaya elektrostatik saling tarik-menarik sehingga terbentuk ikatan ion. Yang ketiga yaitu ion dipole force, yaitu gaya ion dipol. Jadi gaya ini adalah gaya tarik yang dihasilkan dari gaya tarik elektrostatis antara ion dan molekul netral yang memiliki dipol. Jadi di gambar ini juga kita bisa lihat bahwa ada ion dipol ini biasa terjadi antara ion, ada anion atau akation dengan molekul yang senyawa polar. Jadi polar ini memiliki 2 kutub, ada yang parsial negatif dan ada yang parsial positif. Jadi karena ada yang parsial negatif, parsial positif, dengan adanya misalkan anion, ini parsial positifnya akan terbentuk gaya saling tarik-menarik antara anion dengan bagian yang lebih parsial positif. Sebaliknya untuk kation yang akan tertarik, saling tarik-menarik adalah bagian yang parsial negatif. Selanjutnya yaitu dipol-dipol interaction atau interaksi dipol-dipol, yaitu adalah gaya tarik antara ujung positif satu molekul polar dan ujung negatif molekul polar lainnya. Jadi gaya ini terjadi akibat adanya 2 molekul sama-sama polar, jadi sama-sama memiliki sisi kutub yang positif dan kutub yang negatif. Nah, dengan adanya 2 kutub positif dan negatif ini terjadi juga gaya elektrostatis. Ini akibatnya tarik-menarik bagian yang positif. Misalkan di sini bagian yang positif akan tertarik ke bagian yang negatif. Sebaliknya juga seperti ini atau bentuknya seperti ini. Jadi yang saling berdekatan, saling tarik-menarik adalah bagian yang parsial negatif dan parsial positif. Kemudian yang selanjutnya yaitu induced dipole interaction atau interaksi dipol yang terinduksi. Jadi di sini tarikannya lemah karena ini terjadi antara atom yang memiliki dipol, bukan atom, maksud saya senyawa molekul yang memiliki dipol. Ini contohnya air sepertinya, kemudian dengan interaksinya dengan molekul atau atom, bisa juga atom di sini, atau molekul yang nonpolar. Jadi karena dia nonpolar, dia tidak memiliki kutub negatif atau kutub positif. Tapi dengan adanya pendekatan oleh senyawa yang memiliki dipol, maka
ini parsial negatif ini yang berdekatan dengan senyawa nonpolar, karena di sini parsial negatif, kemudian di sini dikelilingi oleh awan elektron, maka akan sebenarnya awalnya akan terjadi gaya tolak menolak sebenarnya. Karena terjadi gaya tolak menolak, elektronnya bergeser ke sini, ke belakang sini, kemudian karena elektronnya bergeser, inti nukleusnya atau inti atomnya ini akan lebih dekat ke kulit, sehingga terjadi gaya tarik menarik antara parsial negatif dan inti yang lebih bersifat positif, sehingga dia akan terbentuk di sini parsial positif, tapi ini interaksinya sangat lemah. Jadi tidak sekuat dipol-dipol sebelumnya. Selanjutnya yaitu instantaneous dipole-induced dipole interaction. Jadi ini sebenarnya adalah gaya London. Jadi gaya London ini merupakan gaya antar dipol yang sesaat. Nah, terjadinya ini biasanya pada molekul nonpolar. Jadi karena kita ketahui nonpolar itu seharusnya tidak memiliki kutub polar. Tidak memiliki kutub, jadi tidak ada parsial positif dan parsial negatif. Namun karena sebenarnya di sini bisa kita lihat pada gambar, sebenarnya awalnya elektronnya itu tersebar, tapi karena awan elektron itu terus berputar, maka pada suatu saat akan terkumpul pada satu tepi. Nah, karena terkumpul pada satu tepi ini, awan elektronnya ini terkumpul di sini, maka bagian ini akan lebih menjadi parsial negatif. Jadi muncul dipol sesaat. Jadi terjadi kutub yang sesaat, yang bagian yang tertumpuk elektron akan menjadi parsial negatif, sedangkan yang elektronnya kurang akan menjadi lebih positif. Selanjutnya, karena adanya molekul tetangga, maka yang parsial negatif ini akan terinduksi sehingga menjadi juga dia lebih parsial positif. Nah, karena ada perbedaan perbedaan muatan atau parsialnya, parsial negatif dan positif, maka timbul gaya tarik menarik yang disebut gaya London. Tapi ini sangat lemah dan cepat hilang karena awan elektron ini kan akan terus berputar. Pada saat elektronnya berputar kembali, jadi elektronnya tersebar kembali, maka gaya London ini akan hilang dengan sendirinya. Jadi gaya London ini kekuatannya sangat lemah karena bisa tiba-tiba muncul kemudian hilang lagi. Jadi hanya sesaat munculnya, makanya disebut gaya London atau gaya dipol sesaat. Selanjutnya yaitu repulsive force atau gaya saling tolak menolak. Jadi kebalikan dari yang tadi kan semuanya itu adalah gaya tarik menarik. Nah, yang terakhir ini adalah gaya tolak yang dihasilkan oleh tolakan inti. Nah, seperti ini. Gaya tolak ini biasanya sangat penting untuk membahas molekul H2 karena molekul hidrogen itu kita ketahui hanya memiliki satu elektron, jadi pada saat berdekatan dengan molekul hidrogen atom hidrogen lainnya itu akan terbentuk saling tarik menarik, tapi intinya sangat berdekatan sehingga di situ harus diperhatikan gaya tolak menolak. Jadi pada jarak yang sangat pendek antar atom, awan elektron bagian dalam dari atom yang berinteraksi mulai tumpang tindih. Kemudian akan terjadi tolakan Pauli menjadi sangat besar. Jadi bagaimanapun juga energi tolak dapat diperhitungkan, jadi hanya pada jarak antar atom yang sangat pendek. Jadi kalau misalkan jaraknya masih lumayan panjang, berarti itu tidak terlalu diperhatikan. Tetapi kalau jaraknya sangat pendek, itu yang harus diperhatikan tentang jarak tentang gaya tolak menolaknya ini. Nah, selanjutnya kesimpulan dari pembahasan gaya tadi adalah gaya kimia tadi yaitu
kita bisa lihat gaya ini, ikatan dan gayanya, yang paling kuat sampai yang paling lemah. Buat kita ketahui, jadi kovalen sama ionic bond ini sangat kuat. Kemudian ion dipol juga kuat. Kemudian makin ke bawah dipol-dipolnya sedang, moderately strong. Kemudian ion induced dipol, kemudian dipol induced dipol, dan London yang paling lemah. Jadi ini urutan kekuatannya. Nah, selanjutnya ada yang namanya hidrogen bonding atau ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen ini sebenarnya juga fenomena dipol-dipol, ion dipol, cuman dia lebih khusus dibahas. Kemudian jadi ikatan hidrogen ini adalah ikatan yang terjadi antara atom hidrogen pada satu molekul dengan atom nitrogen, oksigen, atau fluor pada molekul yang lain. Jadi gaya tarik dipol yang kuat terjadi antara molekul-molekul tersebut yang memiliki kekuatan 5-10% dari ikatan kovalen. Ini ikatan hidrogen biasa yang terjadi pada molekul air yang mengakibatkan titik didihnya jadi 100 derajat. Kemudian ini kita bisa lihat contoh di gambar ini molekul air. Kita bisa lihat bahwa atom hidrogen pada molekul, misalkan di sini molekul A, ini terikat dengan terdapat gaya tarik-menarik antara atom oksigen, misalkan ini molekul B, dan selanjutnya. Dia akan saling antara atom yang elektronegativitasnya tinggi seperti nitrogen, bisa juga oksigen, dan fluor, yang terdapat gaya tarik-menarik dengan hidrogen. Itu yang disebut ikatan hidrogen. Nah, selanjutnya yaitu hidrat dan klatrat. Yang pertama saya akan membahas tentang hidrat. Jadi kita ketahui senyawa hidrat itu adalah senyawa yang mengikat, dalam kristalnya itu mengikat air. Saya ambil langsung contoh di sini CuSO4 5H2O. Jadi CuSO4 5H2O itu harusnya terdapat 5 molekul air di dalam kristalnya. Nah, dan yang kita lihat di gambar ini adalah ada hanya 4 ikatan, Cu hanya mengikat 4 molekul air. Nah, molekul air yang satu molekul air ini terjadi ada untuk mengikat molekul CuSO4 yang satu dengan yang lainnya. Jadi di sini dia menghubungkannya melalui ikatan hidrogen. Makanya penting dibahas juga ini tentang hidrat. Jadi karena hidrat ini ada satu molekul sehingga bisa tersambung antara satu molekul CuSO4 dengan molekul CuSO4 yang lainnya itu dihubungkan oleh ikatan hidrogen di sini. Kita bisa lihat di sini. Jadi 4 molekul air itu terikat dengan CuSO4, tetapi molekul air yang kelima itu adalah sebagai penghubung antara molekul CuSO4 yang satu dengan yang lainnya menggunakan ikatan hidrogen. Yang selanjutnya yaitu klatrat. Jadi klatrat ini adalah senyawa kimia yang terdiri dari kisi yang memerangkap atau mengandung molekul. Jadi klatrat ini mungkin kita pernah dapatkan yang namanya senyawa inklusi. Jadi inklusi itu setahu saya inklusi itu kristal yang pada saat pembentukan kristalnya itu terperangkap sejenis katakanlah kotoran atau senyawa lain yang bukan senyawanya itu di dalam isi kristalnya, yaitu yang disebut inklusi. Nah, saya ambil contoh langsung di sini, ada yang namanya senyawa urea. Jadi struktur urea ini dicampurkan dengan senyawa organik. Jadi ada sejenis oktana
oktana, kemudian dicampurkan dengan urea, larutan urea. Nah, ternyata pada saat dicampurkan ini dia terbentuk kristal. Kalau saya tidak salah namanya aduk, kristal aduk ini. Jadi prosesnya itu urea ini, molekul-molekul urea ini yang berkumpul ini membentuk, karena adanya ikatan hidrogen di dalam sini, makanya urea ini membentuk kristal. Nah, karena terbentuk kristal lingkaran seperti ini, karena dihubungkan oleh adanya ikatan hidrogen, terdapat ada kisi kristal yang kosong. Kisi kristal yang kosong ini diisi oleh oktana. Jadi ini yang disebut klatrat. Jadi ada kayak semacam inklusi. Kemudian yang selanjutnya, jadi efek dari chemical force yang sudah dijelaskan tadi ini bisa mempengaruhi sifat fisik suatu senyawa kimia. Kita ambil contoh yang pertama, yaitu melting dan boiling point. Jadi titik lebur dan titik didihnya. Jadi untuk mengerti hubungan antara gaya kimia dengan sifat fisika suatu senyawa seperti titik leleh dan titik didih, perlu membandingkan antara ikatan suatu senyawa dalam bentuk uapnya dan dalam bentuk kristalnya. Jadi selisih energinya ini itulah yang perlu disuplai untuk menguapkan padatannya atau kristalnya. Jadi kristal yang saling menempel erat dengan gaya London meleleh secara umum pada suhu rendah dan mengakibatkan cairannya menguap dengan mudah. Jadi titik didih dan titik lebur ini dipengaruhi oleh adanya gaya kimia yang terjadi di dalam molekulnya, di dalam kristalnya. Misalkan kristalnya ini dihubungkan oleh adanya ikatan gaya London, berarti butuh energi karena dia gaya London ini sangat lemah, jadi dia butuh energi yang tidak terlalu tinggi untuk dilelehkan atau dididihkan. Jadi semakin banyak gaya yang terjadi, misalkan banyak gaya ikatan hidrogen yang timbul, maka suhu lelehnya dan suhu didihnya itu semakin tinggi. Kemudian yang selanjutnya berpengaruh juga kepada kelarutan atau solubility-nya. Jadi saya langsung ambil contoh di sini, yaitu molekul non-polar dan polar-polar. Jadi yang pertama, struktur molekul yang dimiliki etanol memungkinkan untuk membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Jadi yang pertama ini mencampurkan antara molekul air dengan etanol. Jadi sama-sama sifatnya polar. Jadi ketika air dan etanol dicampurkan ini akan terbentuk tiga gaya tarik yang muncul, yaitu antara zat terlarut dengan pelarut, kemudian antara zat terlarut sama etanol dan etanol, kemudian antara zat pelarut air dan air. Kemudian karena sama-sama polar, jadi keduanya memiliki kutub positif dan kutub negatif yang saling tarik-menarik, baik itu antara zat terlarut dengan pelarut, atau juga sama-sama zat terlarut dan zat terlarut, pelarut dan pelarut, sama semua, sehingga etanol dalam air ini dapat terlarut dengan sempurna. Kemudian untuk yang benzen dicampurkan dengan air, kita ketahui air itu senyawanya polar, kemudian benzen ini non-polar dicampurkan, sama seperti tadi itu juga akan ada tiga gaya mempengaruhi, yaitu ikatan gaya antara benzen dan air, zat terlarut dan pelarut, kemudian zat terlarut antara zat terlarut benzen dan benzen, kemudian antara air dan air. Kemudian kita sudah ketahui juga bahwa satu benzen itu tidak memiliki kutub positif atau negatif, sehingga gaya tarik benzen dan air itu lemah daripada gaya tarik benzen dan benzen. Jadi
lebih suka sama-sama terikat, sama-sama tarik menarik antara benzen dan benzen atau air dengan air daripada benzen dengan air, sehingga campuran benzen dan air itu tidak akan saling melarutkan atau tidak akan tercampur. Ini adalah semua presentasi saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Kemudian mungkin ada yang perlu ditambahkan atau didiskusikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.